Mengapa kita selalu merasa tidak bahagia? Apalagi di tengah kemajuan zaman, teknologi yang semakin canggih, AI yang sebenarnya mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup kita, justru kenapa kita merasa hampa dan putus asa. Kita merasa bosan, kita memerlukan healing lah, kita memerlukan refreshing lah. Padahal hidup menyediakan begitu banyak kemudahan-kemudahan. Tetapi manusia modern semakin merasa hidupnya itu kosong. Nah, itulah yang kemudian dibahas dalam buku Mark Manson yang berjudul Segala-galanya Ambyar, di mana Mark Manson itu menantang kita untuk mendefinisikan ulang makna kebahagiaan sembari menemukan harapan dengan cara yang tidak biasa. Sebagaimana di buku populer sebelumnya yang ditulis juga oleh Mark Manson, yaitu Seni Bersikap Bodo Amat. Kali ini Mark Manson membahas tentang revolusi harapan. Nah, pada bab 1, Mark Manson menjelaskan tentang jangan berusaha, atau terjemahan yang lebih komplitnya sebenarnya adalah, karena di terjemahan bahasa Indonesianya itu jangan berusaha itu kan agak agak absurd, jangan berusaha gimana gitu. Nah, ternyata di penerjemahan yang lebih komplit yaitu jangan berusaha dalam kurung menjadi bahagia. Karena semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin kita justru merasakan kehampaan. Kita seperti berlari di rat race atau arena tikus. Kita balapan tikus tiap hari untuk menjadi dosen yang paling pintar. Kemudian kita mengejar terus angka-angka tersebut. Begitupun juga ketika jadi mahasiswa, kita ingin mendapatkan pengakuan dari teman sebaya kita. Itulah yang kemudian kita terus kejar dan kejar, sehingga kita sebenarnya lari dalam hedonist treadmill atau treadmill yang hanya memburu kesenangan, bukanlah kebahagiaan. Sebagaimana kata Dale Carnegie bahwa kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, sementara kebahagiaan adalah sebaliknya, yaitu menginginkan apa yang kita dapatkan. Sehingga obsesi terhadap kebahagiaan tersebut pada dasarnya akan membuat kita menjadi semakin menderita. Maka kita harus fokus kepada nilai, yaitu nilai-nilai yang lebih bermakna. Sebagaimana kata Viktor Frankl dalam bukunya Man's Searching for Meaning, yaitu penderitaan atau kebahagiaan itu bukan soal, tetapi makna di balik peristiwa yang kita alami setiap hari, itulah yang menjadi utama. Nah, Mark Manson juga menjelaskan tentang paradoks kemajuan, seperti yang kita bahas di awal buku tadi, bahwa manusia modern semakin maju tapi semakin merasakan ketidakbahagiaan atau bahkan penderitaan, bahwa kemajuan materi ternyata berbanding terbalik dengan kebahagiaan. Nah, ini disebabkan karena pilihan dan ekspektasi kita. Atau kita misalnya sudah meresensi juga buku yang berjudul Paradox of Choice. Semakin banyak pilihan, semakin tinggi ekspektasi, mengapa semakin banyak kekecewaan. Itulah Paradox of Choice, kalau kata Schwartz dalam bukunya yang berjudul sama, yaitu Paradox of Choice. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai paradoks kemajuan, bahwa semakin maju masyarakat modern, semakin ia merasakan ketidakpuasan. Nah, Mark Manson juga menjelaskan tentang rumus kemanusiaan yang mengambil hukum Newton tentang emosi. Kemudian dia keratkan dengan emosi tersebut, bahwa aksi itu merupakan reaksi emosional, yang mana emosi ini pada gilirannya akan menjadi investasi, sehingga kita harus bertanggung jawab atas reaksi emosional kita. Bahwa peristiwa hidup yang kita alami itu satu soal, tetapi reaksi kita terhadap peristiwa tersebut adalah soal lain. Misalnya ada buku yang menarik dari Mogadat yang berjudul Rumus Kebahagiaan, sudah juga diresensi di YouTube resensi. Rumusnya adalah bahwa kebahagiaan itu adalah persepsi yang sama atau lebih baik dibandingkan ekspektasi. Jadi persepsi harus sama atau lebih baik dibandingkan ekspektasi. Kita ambil contoh, misalnya persepsi kita ketika kita diterima di salah satu pekerjaan. Ada 2 orang yang lolos dalam seleksi pekerjaan tersebut, tapi akan mendapatkan 2 hasil yang berbeda. Karena persepsinya dan ekspektasinya berbeda pula. Satu menganggap bahwa pekerjaan itu adalah panggilan jiwa, dan satunya menganggap pekerjaan itu adalah agar kita dapat gaji. Sehingga ketika dia mendapatkan tantangan dunia kerja, ekspektasinya juga berbeda. Itulah yang menyebabkan 2 orang dengan peristiwa yang sama mendapatkan hasil kebahagiaan yang berbeda. Nah, itulah kenapa kita harus menyederhanakan ekspektasi kita atau harapan kita dengan menggeser perspektif kita menjadi lebih realistis. Misalnya dengan lebih banyak bersyukur. Nah, kebahagiaan ini sebenarnya satu tarikan napas dengan bersyukur, yaitu menginginkan apa yang sudah kita dapatkan. Itulah bersyukur itu sendiri atau gratitude. Nah,
Lebih lanjut, Mark Manson juga menjelaskan tentang mitos mewujudkan semua impian. Ini sebenarnya sudah jalan dengan buku pertama Mark Manson tadi, yaitu Seni Bersikap Bodoh Amat, bahwa kita berpikir positif itu sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Karena sekarang sudah ada yang disebut sebagai toxic positivity, yaitu karena saking banyaknya positive thinking, akhirnya dia merasa hidup ini adalah sebuah siklus yang selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan tanpa kemudian dia berusaha realistis terhadap kehidupan. Maka itulah yang kemudian disebut sebagai bias kognitif. Ada dua bias kognitif ketika kita toxic positivity. Yang pertama adalah bias optimisme. Yaitu dia merasa ya semua ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Ayo kita buat kafe, nanti akan banyak orang yang datang di kafe tersebut. Itu bias optimisme. Padahal dia lupa menghitung kemungkinan-kemungkinan buruk ketika dia ingin buat kafe. Bias kognitif yang kedua ketika kita toxic positivity adalah ketika kita bias ilusi kendali. Yaitu ketika kita menganggap bahwa kita bisa mengendalikan semuanya. Padahal dalam filosofi teras, Henry Manampiring menjelaskan tentang dikotomi kendali. Bahwa ada yang dapat kita kendalikan, ada yang tidak dapat kita kendalikan. Nah itulah yang kemudian disebut sebagai bias kognitif yang sudah saya jelaskan juga dalam buku saya yang berjudul Psikologi Hukum. Nah, mending kita lebih fokus pada prosesnya, bukan hanya pada hasil dalam mencapai impian-impian yang ingin kita wujudkan, atau yang oleh growth mindset sebut sebagai pemikiran yang bertumbuh, agar kita betul-betul menyukai prosesnya bukan hanya terpaut pada hasilnya. Nah, Mark Manson juga menjelaskan tentang harapan itu kadangkala bisa menjadi ambiar atau kacau. Ketika harapan kita itu tidak realistis, maka tentu akan membawa kekecewaan. Misalnya ketika kita selesai S1, kita berharap akan langsung lolos jaksa, hakim, dosen, dan sebagainya. Padahal kenyataan hidup itu sering mengalami tantangan-tantangan. Misalnya karena adanya otomatisasi, karena adanya pandemi, karena adanya skill gap, yaitu kesenjangan skill antara apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan apa yang diinginkan oleh dunia kerja. Itu merupakan tantangan-tantangan yang membuat kita terkadang kecewa ketika kita selesai S1. Maka kita harus mengendalikan harapan kita untuk bisa lebih meminimalisir kekecewaan tersebut. Jadi kita harus berharaplah sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini sebelumnya. Mark Manson juga menjelaskan tentang rumus kemanusiaan yang sudah kita jelaskan tadi, terinspirasi terhadap Immanuel Kant, bahwa kita harus menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Misalnya ketika kita berteman sama seseorang tertentu atau memilih pasangan, kita tidak boleh menjadikan pasangan kita sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Misalnya ketika pasangan kita mungkin lebih pintar atau lebih kaya dan lebih cantik dan sebagainya, kita menjadikan pasangan tersebut menjadi alat atau tools untuk mencapai tujuan-tujuan material kita. Misalnya kita ingin meraih jabatan tertentu, ingin lulus di perguruan tinggi tertentu, itu merupakan pemikiran yang bias, yaitu menjadikan manusia sebagai alat, bukannya sebagai tujuan. Sebagai gantinya, Mark Manson menyarankan kita untuk menjadikan manusia sebagai tujuan. Misalnya ketika kita berteman, saya ingin berteman misalnya dengan Rio karena tujuan-tujuan kemanusiaan. Karena saya ingin misalnya menggali sumber daya manusianya Rio, atau menjadikan Rio lebih sering membaca. Itu adalah tujuan-tujuan kemanusiaan, dibandingkan menjadikan Rio sebagai teman untuk misalnya memanfaatkan si Rio tersebut. Begitupun dengan berpasangan, berkarir, bermitra, dan sebagainya. Mark Manson juga menjelaskan tentang bagaimana kita menahan rasa sakit, karena rasa sakit ini adalah guru atau pengalaman yang sangat berharga. Nah, rasa sakit dengan kegagalan ini kita harus jadikan sebagai bagian dari pertumbuhan kita. Misalnya dalam buku yang berjudul Hidden Potential, Adam Grant menjelaskan tentang betapa rasa sakit itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Jangan jadikan rasa sakit sebagai pintu untuk menghalangi proses pemenuhan tujuan-tujuan kita. Kita harus menjadikan kegagalan sebagai pembelajaran yang membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Sebagaimana kata Nietzsche bahwa what doesn't kill you make you stronger, bahwa apa yang tidak membunuh kita menjadikan kita menjadi lebih kuat, dan lebih kuat, sehingga kita menjadi lebih bertumbuh. Nah, Mark Manson kemudian menjelaskan tentang bahwa kita jangan selalu ikuti perasaan. Kenapa? Karena perasaan ini selalu sifatnya fluktuatif. Perasaan bisa menyesatkan kita, membawa kita ke arah yang menjadi zona nyaman. Misalnya kita terjebak, kita akan kemudian merasa mager. Itu karena kita mengikuti perasaan. Tetapi gunakanlah logika dan akal sehat kita untuk mengendalikan emosi tersebut, agar kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Di akhir, Mark Manson juga menjelaskan tentang bagaimana ia melihat buku ini atau buku ini
untuk berterima kasih terhadap kesulitan hidup. Bahwa kesulitan-kesulitan hidup itu harus kita terima. Kita harus fokus pada nilai-nilai yang membuat kita lebih bermakna. Bahwa kita adalah manusia atau makhluk yang harus bertanggung jawab terhadap emosi dan tindakan kita sehari-hari, bukan orang lain. Bahwa menemukan harapan yang sejati itu dengan mengambil perspektif baru di dalam buku Merak Mason ini, yaitu menawarkan perspektif tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu harus menyesuaikan antara perspektif kita dan ekspektasi kita. Bahwa harapan harus kita sesuaikan dengan realitas, berfokus pada nilai, dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Maka hidup yang bermakna adalah hidup yang kita jalani dengan meaningful atau pemaknaan terhadap ketidakpastian dalam hidup. Selamat menderita, selamat berdamai atau merangkul ketidaknyamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.